Saya kerja di salah satu perusahaan purchasing, di mana si big boss hire saudaranya sebagai staff. Ya. Cuma saya yang orang non family. Oke. Sehatkah situasi kayak gitu? Gimana cara membangun karir kalau aku introvert dan gak jago jualan diri? Nah, gimana? Mas Fajar kan introvert tuh. Oh iya ya. Wah seru banget nih. Jadi level-level bisa banget yang sekiranya masih mungkin dari sini malah jadi dapat insight dan mempertanyakan sebenarnya value saya apa ya. Boleh banget level people dicoba. Yes. Buat dulu 10 value. Setelah itu coba dari 10 ini dikerucutkan menjadi 5 tadi coach ya. 5 ya. Jadi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa sih Mas Fajar sih langsung begini? Berasa kayak Papa Pri gak sih? Oke, ketemu lagi di podcast.id. Masih bersama dengan Samsul Hatta dan juga Mas Zaki. Mas Zaki. Sekarang Zaki ya. Kemarin Fajar gimana Coach, sih? Yes. Level people ini aku senang banget karena bisa syuting lagi coach. Ya, sudah berapa lama lu gak syuting ya? Iya ya, ya Allah. Kalau kemarin sahabat-sahabat semuanya sempat melihat mungkin di beberapa video hanya ada Mas Bisri dengan Coach Samsul Hatta. Dan kalau sekarang kok ada Mas Fajar tapi nggak ada Mas Bisri, ya itu memang strategi kita. Oh, ini langsung membangun opini. Langsung membangun opini ya. Mereka memang tidak pernah akur. Yes, memang kita tidak pernah akur teman-teman. Jadi apa yang kita bahas di sini jangan pernah dipercaya ya. Enggak gitu ya. Oke. Level people senang banget mau nyapa dulu level people yang hari ini masih bertahan untuk ngobrol bareng sama kita, dan katanya kita akan ngobrolin yang kata orang kebanyakan katanya penting coach. Katanya penting. Dan ini kita masuk, kalau nggak salah hari ini kita masuk di episode 2 atau segmen 2. Yes, bukan episode 2, part 2. Part 2 dari Q&A ya. Q&A ya, pertanyaan-pertanyaan seputar karir di tempat kerja. Yes. Kalau level people ada yang udah sempat nonton, saya juga udah nonton level people dan saya senang sekali menontonnya. Ada beberapa pertanyaan yang itu sampai di hold dan ditanyakan lagi di sesi akhir. Ya. Kalau nggak salah itu tentang pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk resign. Itu kayaknya jadi pembahasan yang cukup menarik ya coach ya. Iya, karena itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi anyway sebelum kita jawab nih Mas Fajar. Ya. Kalau mungkin level people yang baru belum nyimak yang pertama gitu ya, mungkin tanya-tanya. Ini mereka emang nanyanya lewat mana? Oh gitu iya, kan? benar. Level people, untuk level people yang pengen mengajukan pertanyaan atau menyarankan sebuah, pengen dong dibahas tentang apa gitu, tentang topik apa, termasuk topik karir ini, ada yang minta level people. Jadi level people bisa mengirimkan email ya ke podcourse.id, podcourse.id@gmail.com. Oh gitu ya, ada di sini ya. Kalau saya ngikutin nih, saya ngikutin video kemarin. Jangan lupa ya, diedit ya, ditaruh di sini ya. Kemarin sudah gini-gini kagak ada di sininya. Ini kalau level bisa ngeliat kan nih, tuh tiba-tiba besar, kecil gitu kan. Dia pusing. Memang ini bagian dari strategi loh. Oke, jadi bisa banget ya untuk kirim email ke situ, ke podcourse.id@gmail.com untuk kemudian developer sampaikan. Bisa pertanyaan bentuknya atau bisa mungkin menyarankan pengen dong dibahas tentang ini, tentang apa gitu ya. Okay. Atau level people punya pengalaman di tempat kerja yang menurut level people ini bagus banget kalau saya bagikan, manfaat banget untuk mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikut mendapatkan sudut pandang ini atau pengalaman ini. Boleh banget disampaikan, ditulis di email. Nanti kita akan bahas. Tentunya kita nggak akan bahas namanya ya. Benar. Jadi nama level people nanti akan disamarkan. Ya. Sebut saja namanya Mawar gitu ya. Ini Mawardi kan ya. Oke, ya kita masuk ke pertanyaan part 2. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami ya, terkait dengan karir di tempat kerja dan juga seputar pekerjaan lah. Ya, silakan Mas Fajar. Apa nih yang ada di pertanyaan kita? Oke, so level people ini thank you banget ya. Saya juga senang banget jadinya di coach nih. Yes. Kalau kemarin jujur banget level people karena beberapa kesempatan saya nggak sempat syuting dulu. Saya coba dengerin
podcast-nya, podcast.id ini juga ikut menyimak juga, dan rasanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Level People ini entah dari komen atau dari email, banyak pertanyaan itu yang relate banget rasanya, Coach. Ya. Dan kalau saya coba sempat sharing juga dari pertanyaan-pertanyaan itu, emang beneran ini terjadi ya? Emang seperti ini ya? Emang memutuskan untuk resign itu sesulit itu ya? Dan ternyata resign aja ya. Iya. Kan ternyata sebagian orang merasakan ya nggak semudah itu sih. Ya, in case betul. walaupun kalau di pembahasan segmen lalu di part 1 itu memang perlu ada beberapa hal yang disiapkan, dan ternyata mereka bilang iya juga ya. Kenapa gue nggak kepikiran ke situ ya? Nah, jadi Level People, Sebelum ini kita lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaannya, rasanya apa yang tadi disampaikan sama Coach Samsul, Level People kalau misalkan mau berderma, mau berbagi insight, dan rasanya menurut Level People ini tuh penting banget kayaknya Mas Fajar, untuk orang tuh lebih banyak tahu, orang lebih banyak tercerahkan. Yuk kita juga ngebuka banget Level People untuk jadi bagian dari kebermanfaatan itu. Yes. Gitu ya. Nah, oke. Yuk kita bahas. Nah, Coach Samsul, ini pertanyaan cukup banyak juga request yang masuk di kita dari pertanyaan yang dibahas dong Mas Fajar. Untung bukan curhat dong gitu ya. Dibahas curhat dong gitu. Itu yang sebelah. Tapi kayaknya itu jadi inspirasi tuh. Kita buka forum curhat. Ditulisnya gini, bahas dong gitu ya. Jadi kalau mau request jangan lupa subjeknya ya. Bahas dong. Bahas dong gitu. Nah, oke, lanjut. Pertanyaan gini, Coach. Gimana cara membangun karir kalau aku introvert dan gak jago jualan diri? Nah, gimana? Mas Fajar kan introvert tuh. Oh iya ya. Nah, kenapa saya bilang ada beberapa bahasan yang sebelumnya di part 1 itu ada yang relate. Salah satu contoh yang pernah dibahas itu gini. Level People mungkin yang udah pernah nonton videonya kemarin ingat dengan satu bahasan yang kita perlu menyampaikan apa yang sedang kita kerjakan. Iya. Ini betul. bukan bagian dari kita penjilat, tapi kita perlu mengkomunikasikan. Proaktif, ini loh, proaktif ya. Dan kalau dibahas sama Coach Samsul juga kemarin tuh, kita perlu proaktif, dan kalau apa-apa ke atasan itu jangan hal yang masih mentah, masih nol. Saya tuh memang kadang ngerasa banget, Coach. Kalau misalkan ngejalanin sebuah project, saya perlu project ini perlu selesai, perlu punya kelihatan bertumbuhnya gitu ya. Cenderung pada akhirnya saya jadi bagian orang yang itu tuh yang dibahas kemarin sama Coach Samsul dan Mas Bisri itu tuh. Ya kan lo atasan gue, kan lo tahu apa yang gue kerjain gitu. Kalaupun harus pun saya harus menginformasikan, kadang entah ini bentuk pembenaran atau bentuk ego, jadi aku merasa ya nanti dulu, ini gue kerjain dulu, gue selesain dulu. Lo cuma tahu hasil. Biar gue yang ngeproses. Kalau lihat dari sini nih, pertanyaan ini gimana cara mengumumkan kalau aku introvert nggak jago jualan diri. Rasanya kalau dari pembahasan kemarin aku tuh jadi ngerasa suka nggak suka, mau nggak mau, belajarlah untuk membuka diri gitu. Belajarlah untuk mengkomunikasikan, sesederhana komunikasikan hal-hal yang kecil aja. Contoh kalau memang stuck, ya nggak apa-apa juga kan yang stuck, yang lagi lo kerjain. Dan dengan ngobrol itu malah jadi ngebuka perspektif sudut pandang. Betul. Nah, kalau ditanya bagaimana aku yang introvert, rasanya gitu ya, mencoba hal itu tuh jadi solusi sih kayaknya. Jadi solusi ya. Jadi belajar membuka diri gitu ya. Bener banget, karena Level People untuk orang-orang introvert, dia nggak harus kemudian ngomong yang luar biasa, tiba-tiba ceria gitu ya. Pak Bos apa kabar gitu kan, nggak gitu. Itu jadi menjijikan. Nah, tapi poinnya adalah gini. Yang perlu kita tahu bahwa orang introvert itu dia energi untuk sosialnya memang kurang, tapi bukan berarti nggak ada. Jadi dia tetap bisa bersosialisasi, dia tetap bisa proaktif, kemudian ngobrol dengan atasannya, ngobrol dengan partnernya, teman sejawatnya gitu ya. Dia tetap bisa gitu. Itu poin pertama. Jadi ini tentang pengelolaan energi diri dia. Jadi kemudian nggak juga kemudian yang terlalu gimana-gimana, tapi intinya adalah efektif. Ngomongnya efektif. Benar. Itu yang pertama. Jadi bukan berarti nggak bisa Level People tetap bisa untuk menyampaikan, proaktif menyampaikan progres kerja. Kemudian yang kedua, ya udah nanti aja pas selesai. Kenapa nggak pas selesai baru saya sampaikan?
Yang namanya progres itu bukan hasil. Progres itu perjalanan. Perjalanan proses Ya. ya, perjalanan proses itu yang kita sebut progres. Sampai di mana progresnya. Nah, kenapa kita perlu sampaikan? Kita perlu proaktif menyampaikan progres kepada atasan kita, kepada tim kita atau kepada tim yang lain justru yang juga memang punya keterkaitan pekerjaan supaya masing-masing bisa memonitor. Ini konteks kerjaannya ya. Ya. Masing-masing bisa memonitor. Oke, sampai di mana nih? Masih on schedule nggak? Kalau gitu nanti butuh apa nih gitu ya. Nah, ini sama-sama bisa saling monitor progres pekerjaannya. Itu dari sisi pekerjaannya. Nah, kemudian dari sisi atasan ya, coba kita sama-sama level up people membayangkan diri kita jadi atasan yang punya bawahan yang proaktif, maka kita akan dimudahkan karena kita jadi tahu semua informasinya, progresnya sampai di mana, kemungkinan hambatannya apa, atau juga bisa jadi hal-hal yang akan membuat ini bisa optimal atau justru sebaliknya. Benar. Nah, ini jadi risikonya apa itu bisa kebaca. Dan ini memudahkan atasan ya, leader untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Yes. Karena dia jadi helikopter view-nya tuh cukup cukup jauh ya, cukup besar. Ya, karena apa? Yang namanya leader, dari mana dia tahu, dari mana dia punya informasi, ya dari timnya. Ya kan, dari timnya. Dia nggak mungkin bisa sih. Ada juga, tapi ini juga jangan salah ya level people ya. Ada juga leader-leader yang memang sukanya micro managing, dia masuk sampai ke bawah gitu ya. Dan ini kan tidak disarankan. Leader yang intervensi ya. Yes, intervensi, dia yang lakukan, dia yang ya namanya micro managing gitu ya. Oke. Nah, ini juga kan tidak disarankan karena micro managing itu punya efek buruk bagi tim dan bagi pekerjaan. Benar. Mungkin nanti next time kita bahas khusus untuk micromanaging ya. Ya. Nah, tapi dalam konteks kita sebagai orang bawahan yang mereport, memberikan laporan atau memberikan ya tadi ya situasi apa tentang pekerjaan kita, progresnya, ini memudahkan dia untuk nanti melihat secara helicopter view. Dia kan akan melihat, leader kan akan melihat dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, terkait dengan tim yang lain misalnya dan seterusnya. Nah, ini akan memudahkan dia. Ya, betul. Nah, ujungnya apa? Ujungnya adalah dia akan sangat terbantu dengan kita dan kita akan menjadi orang yang aktif di top of mind-nya dia. Oh iya, kayak kemarin disampaikan sempat juga ya udah bersama Mas Bisri itu ya. Iya. Dan sebenarnya jadi si orang ini yang introvert ini juga jadi dia punya perspektif yang mungkin lebih luas jadinya kan. Iya. Iya. Iya, dan kemudian ketika dia report, enggak kemudian tiap hari Pak baru kerja dikit udah enggak juga gitu ya. Nah, gitu juga level people ya. Itu namanya manja kan gitu ya. Tapi lebih kepada kita memang ada timing yang kemudian kita akan report regular gitu ya, secara berkala gitu. Kita report tentang progres pekerjaannya dan kemudian ini juga bukan hanya untuk atasan, ini juga berlaku untuk kita report atau kita sampaikan juga kepada tim yang lain yang kemudian akan ada keterhubungan pekerjaan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, nah, betul. Itu. Nah, jadi kalau bilang saya gimana nih? Saya pertanyaan tadi lebih kepada saya introvert nih, gitu kan? Saya bisa nggak kemudian punya karir, gitu kan? Ya, ngebangun karir. Udah introvert terus nggak jago jualan diri. Nggak jago jualan diri. Ya kita nggak usah jualan yang berlebihan. Sesimpel tadi, sesimpel report progress secara berkala dan memberikan sudut pandang kepada membantu atasan memberikan sudut pandang terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita temukan dalam pekerjaan. Nah, ini pernah kita bahas level people di episode sebelumnya, bahwasannya kalau kita datang ke atasan kita gitu ya, kita memberikan sudut pandang kita, saran menurut kita yang terbaik apa, dia akan merasa sangat terbantu. Bener. Atasan akan merasa sangat terbantu daripada kita datang hanya dengan masalah tanpa kita punya pilihan-pilihan solusi dari sisi kita. Iya. Kayak anak cuma bisa kasih masalah aja sama gua gitu kan. Lu datang cuma ngasih kabut. Gitu. In case solusi kita nggak dipakai, tapi kayaknya besar kecilnya tuh cukup jadi pertimbangan ya sepertinya ya. Betul. Maka atasan akan melihat, oh si Fajar ini dia kalau ada masalah dia selalu akan mencari solusi dari perspektif dia dan dia akan komunikasikan solusinya dengan saya. Walaupun mungkin solusinya nggak tepat, tapi setidaknya dia berusaha untuk mencari dulu nih jalan keluarnya apa yang kemudian kita diskusikan. Daripada cuma datang bawa masalah kemudian ditanya, menurut kamu gimana? Ya saya mah terserah Bapak aja. Itu pengen ditoyor gitu kan. Nah, tapi aku jadi keingetan juga nih, Coach. Jadi
aku pernah jadi konselor adiksi nih di salah satu rumah sakit lah. Ya, ya. Nah, memang di sana tuh isinya tuh yang kecanduan narkoba, obat terlarang itu. ya. Dia punya activity itu setiap pagi mereka ada namanya morning briefing. Morning briefing. Morning briefing. Aku melihat untuk sebagian orang yang punya persoalan seperti pertanyaan ini, udahlah introvert, nggak jaga jualan diri, biasanya untuk memulai langkah awal tanda kutip cukup berat memang. Ya. Mulai ngobrol, mulai untuk menyampaikan progres, rasanya memang itu cukup berat. Nah, ini bisa banget kayaknya di apa namanya, kita bisa gunakan metode si morning briefing ini di tim kita. Kalau tataran perusahaan pasti ada divisi ya. Di divisi aja untuk buat morning briefing. Sesederhana dia menyampaikan apa sih perasaan dia, atau apa sih yang bisa disyukuri dari mulai rumah sampai kantor. Jadi kalau ditanya apa kabar kamu hari ini, nggak cuma bilang baik, sehat. Jadi bukan tataran yang jawaban itu jawaban jawaban diplomatis aja klise, gitu. Ya? Nah, klise ya. Tapi jawabannya memang benar dirasain. Kalau memang lagi nggak baik, ya nggak apa-apa. Sampein aja. Satu itu bisa ngasah untuk meng-acknowledge diri. Terus yang kedua, kayaknya itu jadi langkah kecil nggak sih coach buat si introvert yang nggak jago jualan diri ini untuk ngomong. Untuk ngomong. Minimal ngomong dulu. Kan yang dia ngomongin kan progres dirinya. Nah, bisa jadi nanti jadi saling kenal, jadi saling Iya. Ini bisa banget digunain level people. Kalau di level people nih yang lagi nonton ini adalah atasannya yang punya tim, boleh banget digunain gini. Tapi kalau misalkan yang ini nonton adalah timnya sendiri, nggak apa-apa banget ngobrol sama orang rumah atau ngobrol sama teman di kantor untuk membiasakan seperti itu. Ya. Oke, sip ya. Lanjut kita pertanyaan berikutnya. Mantap. Ini pertanyaan selanjutnya. Bukan juga nggak jaga jualan diri, di jualan kriuk aja, jangan. Nggak ya. Jangan ya. So di sini pertanyaan selanjutnya adalah, aku mau switch karir ke bidang lain, coach. Oke. Tapi takut mulai dari nol. Oke, switch karir ke bidang lain. Oke ya. Ya, ini mungkin baru kita gali dulu ya. Ini ke bidang lainnya itu bidang lain yang memang dia juga punya kemampuan atau memang dia sama sekali baru gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri sih melihatnya, kalau kita switch karir ke bidang lain, ini pengalaman pribadi nih. Oh iya ya, kan, iya benar pribadi kan. Dari IT terus megang kesehatan. Nah, itu kan switch karir tuh. Switch karir yang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya kan. Nah, tapi kita lihat dulu level people. Ketika kita mau pindah, yang pertama kita mau switch karir ya. Pertama, di karir yang baru itu kita punya kemampuan atau tidak? Jadi takut mulai dari nol. Iya, justru jangan mulai dari nol. Kalau sederhananya kita punya modal nggak gitu? Kita punya modal nggak? Oke. Ya, kita punya modal nggak? Punya modal kemampuan dalam hal ini Keterampilan ya. Keterampilan, kemampuan gitu ya. Kita punya modal dulu nggak level people? Kalau misalnya kita, saya mau pindah. Saya contoh yang pribadi waktu itu ya. Saya pernah mengalami adalah saya IT. Betul-betul ngelotok lah di IT gitu ya. Dan bekerja memang di departemen IT. Kemudian saya berpindah ke kesehatan. Tapi saya lihat dulu, saya megang apa di situ. Apa yang saya lakukan ketika saya pindah ke bidang kesehatan? Nah, yang saya lakukan adalah saya tanya, saya apa yang diharapkan nih? Megang waktu itu kemarin yang pas pindah pertama kali itu di manajer operasional dulu. Megang operasional. Operasional ngapain? Ngatur bla bla bla, dikasih tahu lah. Tapi saya nggak ngerti medisnya. Maka saya minta sama ownernya pada saat itu, boleh nggak saya dikasih asisten yang memang lebih paham medis. Jadi saya punya sudut pandang ketika memang ada permasalahan medis yang harus saya tangani. Bukan permasalahan medis, tapi kaitannya dengan dokter, dengan pasien yang memang konteks medis. Kan saya berarti perlu mengambil pertimbangan-pertimbangan kan. Maka saya boleh nggak saya minta ada asisten yang diberikan kepada saya, dia memang paham medis. Disetujui. Istilah-istilah kali ya gitu. Istilah gitu kan. Proses-proses yang ada di medis gitu. Betul. Disetujui dan kemudian dikasihlah salah seorang perawat pada saat itu yang kemudian dia naik berarti jadi asisten manajer ya. Dapat nih. Saya pertimbangkan kalau memang dikasih berarti saya ngurusin operasional, bagaimana teknisnya itu saya sudah saya biasa. Artinya di pekerjaan yang lama pun walaupun di IT tapi ngurusin operasional itu sudah terbiasa dengan itu. Nah, artinya apa? Saya nggak 0-0 banget.
Enggak yang kemudian wah ini blank banget, ini hutan belantara gitu. Enggak, oke, urusan operasional yang dikerjakan ini saya petakan dulu, ya ada wawancara dulu kan, saya ngobrol sama ownernya, apa saja sih yang ada di sini, bla bla bla, dikasih tahu, saya petakan ini yang saya mampu di area mana, yang saya tidak mampu area mana, yang saya nggak mampu ini mau saya apain. Makanya saya minta ada asisten gitu ya. Oh iya, saya nggak mampu kalau ngomongin medisnya. Saya bukan orang medis, tapi ada orang yang bisa bantu saya mengasih pertimbangan-pertimbangan untuk area-area itu. Nah, artinya apa? Saya nggak mulai dari nol. Ya, saya nggak mulai dari nol, walaupun tidak juga mulai dari 100%. Ya mungkin ya 60% lah. 50-60% saya sudah punya sumber dayanya. Saya masuk dan kemudian saya sudah mulai melihat, oh ini saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Gitu. Jadi kalau mau switch karir ya. Kalau mau switch karir, pastikan mulai dari nolnya secara karir boleh. Secara karirnya, tapi pindah ke pekerjaan baru misalnya. Benar, itu boleh. Tapi tetap kita kalau mau switch perlu punya modal apa? Modal kemampuan bisa itu kita bawa, wajib ya? ada. Betul, itu wajib ada. Jangan kemudian bunuh diri juga kita ke sana blank sama sekali kita masuk ya. Ya udahlah kita tinggalkan pekerjaan yang lama, kita masuk ke pekerjaan baru 1 bulan kemudian atasannya bilang, oh sorry kamu nggak bisa kerja nih, kayaknya nggak bisa lama nih di sini, udah kayaknya nggak bisa kita teruskan. Ya emang nggak ngerti apa-apa. Iya, kan jadi nganggur kan jadi. Iya gitu. benar. Nah itu mungkin kalau pertanyaan yang tadi. Benar. Jadi level up people switch karir itu boleh banget. Yang dari nol itu tahapan karirnya. Tapi kalau kita mau switch, pastikan kita punya modal yang bisa kita bawa di karir baru itu, apapun itu. Iya, tapi ada satu lagi Fajar. Memulai karir, jenjang karirnya, sorry, jenjang karirnya mungkin juga tidak mulai dari nol. Kita perlu punya bargaining dong. Benar. Kan kita punya pengalaman sebelumnya kan. Iya, misal contoh saya waktu itu ya. Saya di perusahaan yang pertama ini ya sudah punya level tertentu. Ketika diajak atau ketika minta untuk ke perusahaan yang baru gitu, saya bargaining. Supaya levelnya nggak dimulai dari nol dong. Kan saya sudah punya pengalaman. Iya benar. Saya sudah punya pengalaman, saya sudah punya pengetahuan gitu ya, saya punya kemampuan. Maka saya bargaining untuk posisi yang memang ada di tempat yang baru itu, gitu, sehingga tidak mulai dari nol. Artinya jangan juga level people sudah punya pengalaman, kemudian ya udah dia yang penting, kecuali memang udah terdesak ya, penting pindah kerja. Saya udah nggak tahan ini toksik gitu misalnya ya udah pindah kerja gitu. Tapi coba level people yang perlu dilakukan adalah coba ukur. Kalau bisa ya memang dibuat listnya. Oke, saya bisa apa saja sih gitu. Yang itu dijadikan bahan bargaining di tempat yang baru. Bisa self SWOT gitu ya? Iya, bikin betul. Itu ya? Bikin self SWOT. Saya punya kemampuan apa? Saya punya kelemahan apa opportunity apa? Peluang-peluang yang saya punya yang bisa saya asah lagi gitu ya. Tantangan saya apa saja gitu. Kita buat self SWOT-nya ya level people, baru kemudian dari self SWOT itu cari betul-betul yang paling kuat apa, itu jadi potensi bargaining kita. Benar. Ini khusus untuk level people yang memang sudah bekerja dan mau pindah atau mau switch karir tadi ya. Benar. Nah, kalau fresh graduate ya nggak bisa, karena fresh graduate kan belum punya pengalaman bekerja kan. Betul. Ini mungkin akan berbeda ya. Tapi kalau level people yang memang sudah bekerja, punya karir, switch karirnya dibuat inventarisir aja. Saya punya kemampuan apa saja, saya punya SWOT tadi ya, bikin self SWOT. Kemudian itu yang kemudian kita lihat apa yang bisa kita bargainingkan dengan tempat yang baru. Oke. Mungkin kalau yang fresh graduate kalau ditanya alat bargainingnya apa, Mas Fajar, Ko Samsul, bisa banget dari pengalaman organisasi atau pengalaman magang ya. Betul. Jadi pengalaman magang tuh level up people yang mungkin siap-siap untuk fresh graduate, pengalaman magang tuh kayak jadi kunci penting juga ya. Iya, maka kalau ini untuk teman-teman yang kuliah gitu ya, maka cari pengalaman sebanyak mungkin. Ya. Bisa simak obrolan saya dengan Bang Ray di beberapa episode sebelumnya. Benar. Manajer ya Bang Ray itu ya? Iya, dia manajer di sebuah ini, tapi perjalanannya itu yang seru. Benar. Ya, dia kuliah, dia kerja, kemudian dia nguber. Dulu belum Gojek ya, masih Uber ya, masih ada Uber ya. Sekarang udah merger ya. Sekarang udah nggak ada Ubernya. Nah, tapi intinya adalah dia bekerja, dia cari pengalaman. Bener banget. Nah itu bisa jadi pertimbangan ketika kita bekerja. Yes, apalagi sekarang juga sudah sedang bekerja dan masih tahap PKWT atau probation. Teman-teman perlu do the best di sana gitu. Apa yang teman-teman punya, lakukan aja yang terbaik. Ya. Gitu.
Oke, lanjut kita. Nah, yang selanjutnya nih ada pertanyaan ke Samsul, Mas Fajar. Bagaimana aku tahu kalau aku sedang berkembang di karir ini atau cuman jalan di tempat? Oke. Sebelumnya hormat gerak. Jalan tempat ya. Iya juga ya. Gimana caranya? Gimana cara kita tahu, Coach? Kalau kita nih lagi berkembang atau sebenarnya kita jalan di tempat? Ya tinggal dilihat aja kita berapa lama gitu ya. Kita punya progres atau tidak di dalam karir. Oke. Kita tinggal cek itu. Nah, tapi ini kembali lagi ya level people. Saya sangat menyarankan kita itu memang punya planning pribadi. Benar. Ya kita punya plan pribadi. Saya misalnya mau masuk kerja nih level people, saya di sini sekian tahun saya ngapain, sekian tahun saya jadi apa, sekian tahun target saya ngapain. Jadi kita punya ukuran sendiri itu. Ya. Nah, kalau kita nggak punya ukuran sendiri, kalau kita nggak punya ukuran, kita kan nggak tahu kita jalan di tempat atau sedang berprogres naik gitu ya. Iya, Karena kita benar. nggak punya ukurannya. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Buat ukuran dulu. Kita perlu buat ukuran level people. Apakah saya, contoh saya waktu masuk kerja saya sudah punya target. Sekian tahun jadi begini, sekian tahun ini. Oke. Ya, punya target nih. Walaupun alhamdulillah pada saat saya masuk pertama kali, karena memang itu departemen baru gitu ya, butuh percepatan, ada percepatan di dalamnya. Nah itu kan juga dilihat kan, siapa yang mampu, siapa yang punya kemampuan, siapa yang bisa punya keahlian, siapa yang, dan banyak hal. Kita bahas di episode awal-awal banget bahwa ini bukan hanya tentang kemampuan teknis. Ya, betul. Kemampuan-kemampuan lain, komunikasi itu penting banget. Ya. Gitu ya. Contoh di beberapa perusahaan, untuk dia bisa naik itu akan diadu beberapa orang yang sudah punya kans itu untuk presentasi. Bayangkan kalau dia nggak punya kemampuan presentasi. Jago teknisnya, tapi nggak punya kemampuan mempresentkan apa yang ada dalam dirinya itu kepada manajemen. Oke. Jadi kemampuan itu bukan hanya tentang kemampuan teknis. Benar. Jadi kemampuan ya banyak, kemudian belajar hal-hal yang teknis yang memang kita punya kemampuan di situ gitu, kita optimalkan. Kemampuan lain juga ada hard skill, ada soft skill, itu juga ditingkatkan. Sehingga apa? Kita juga mampu memperlihatkan diri kita selain teknis, tapi hal yang kemudian menarik orang lain. Yes. Benar. Itu poinnya. Nah, sehingga kalau balik lagi ke pertanyaannya, saya berprogres atau jalan di tempat tergantung ukurannya kita. Yes. Kita punya ukuran nggak? Ya. Apa yang bisa kita ukur ya? Jadi kita buat ukurannya dulu. Level people, untuk yang ini kalau misalnya mau tahu jawabannya lebih lengkap lagi, level people boleh banget ditonton di video-video awal kita ngomongin tentang itu, tentang visi misi kalau nggak salah level people. Memang bisa lihat itu. Dimana kita sudah punya visi, kita turunkan visi itu jadi misi-misi yang bisa kita capai di part-partnya gitu, jadi bagian-bagian kecil supaya ada reward kecil bisa kita rayakan gitu ya. Supaya ngelihat itu nggak jauh banget. Betul. Jadi simpelnya, taunya dari mana saya bergerak, bukan jalan di tempat, tergantung ukuran yang teman-teman buat, kepala people buat. Benar. Kalau misalkan kerja aja gitu ya bingung juga ya. Begitulah. Ya gitu deh. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ini kalau misalkan next-nextnya ini ada pertanyaan dari siapanya, seru juga kali ya di sini ya. Misalkan ada pertanyaan di sini dari Mas Pras Teguh. Wow. Ini pertanyaannya gini, gimana cara menemukan karir yang sesuai dengan nilai hidupku atau value? Oke, gimana cara menemukan pekerjaan yang sesuai dengan value? Yang pertama, tahu dulu value-nya apa. Oh iya benar. Iya dong. Kalau nggak tahu value gimana caranya? Gimana saya tahu bahwa itu sesuai dengan value saya ya? Value kamu apa? Nggak tahu. Ya udah, gimana caranya gitu. Halo. Berarti pertanyaannya harusnya dirubah ya. Gimana cara saya tahu value saya? Iya, itu dulu. Untuk menemukan kerja yang pas. Yes. Nah, level people yang pertama adalah cari tahu dulu value kita apa. Kita value nggak hanya satu. Coba cari beberapa bagian-bagian value kita coba lihat. Saya punya value apa saja, nilai-nilai yang saya junjung tinggi. Nilai-nilai yang betul-betul saya pegang dalam hidup saya. Gitu ya. Cari dulu, temukan itu dulu. Ada beberapa, cari beberapa gitu ya. Kalau saya biasanya cara yang paling simpel level people adalah coba level people tuliskan 10 nilai yang menurut level people itu penting. Oh, 10 ya? 10. Oke ya. Kalau level
nilai yang penting tuh yang gimana sih Mas Fajar? Nih contoh-contotok misalkan Contoh. nih jujur, integritas, integritas, terus keluarga, uang. Misalnya gitu lah contohnya ya. Jadi nilai-nilai tentang keluarga, nilai-nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang keuangan yang saya punya, nilai-nilai tentang apapun. Iya. Tulis 10. 10 dulu. Oke. Dari 10. Tulis 10. Setelah tulis 10 level people, kemudian coba level people baca lagi. Bacanya nggak usah buru-buru, baca sambil renungkan, ini coba saya rasain, yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian pilih 5 yang paling kuat. Dari 10? Dari 10 pilih 5 yang paling Pilih kuat. 5? Yes. Wow, oke. Yang lain bukan berarti dicoret, artinya dibuang, enggak. Tapi pilih 5 yang paling kuat, sehingga developer akan menemukan 5 value terkuat dan 5 lainnya yang di kategori berikutnya. Ya, yang tidak terlalu kuat dibanding yang 5 yang pertama. Cari 5 yang paling kuat. Sudah? Dapat nih 5. Nah, bisa dengan 5 ini atau bisa dikerucutin lagi jadi 3. Dari 5 kerucut lagi jadi 3? Boleh, atau mau dengan 5 ini juga boleh. Tapi setidaknya apa? Kita dapat 5 value kita yang sebenarnya dalam diri kita itu sangat kuat kita pegang. Value itu menggerakkan atau enggak gitu ya? Iya, karena value itu kan value itu menggerakkan kita. Ya minimal membuat kita nyaman atau tidak nyaman. Ketika dia sesuai atau tidak sesuai dengan kita, gitu kan? Benar. Temukan dulu ini. Ya, baru kemudian berikutnya kita ketika masuk di konteks kerjaan, kita lihat dari konteks pekerjaan itu pertama adalah meng-align-kan value kita dengan value perusahaan. Oh iya benar. Perusahaan punya value. Betul. Kalau nggak tahu tanya HR-nya. Saya mau tahu dong value perusahaan ini apa, corporate value-nya apa. Atau cari di sudut-sudut ruangan. Ada nggak pajangannya ya, corporate value ya. Kan biasanya gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu dicari dulu. Selaraskan. Selaras nggak value ini dengan value saya? Ya. Gitu ya. Oh selaras. Cek lagi, jangan sampai dia hanya pajangan indah di dinding kan. Itu dia. Nah, baru kemudian kita lihat dari konteks pekerjaan yang kita jalankan di situ, cocok nggak dengan apa yang saya pegang. Nah, jadi itu. Jadi cari dulu value-nya kita, kemudian baru kita cocokkan dengan value yang ada di pekerjaan kita. Jadi penting ya, maksudnya menyelaraskan value itu jadi penting ya. Iya, value alignment itu penting sekali. Benar. Kenapa? Kalau dia sudah align, ini juga mungkin masukan juga bagi level people yang mungkin sudah jadi leader atau bahkan top leader. Ya, ini penting banget ya. Bahwa value corporate value perusahaan itu bukan hanya jadi pajangan cantik di dinding, tapi dia perlu di-align-kan, diselaraskan dengan seluruh karyawan. Yes, perlu terinternalisasi. Perlu terintegrasi dengan value-nya masing-masing orang. Yes. Maka apa yang perlu dilakukan? Perlu dijelaskan value kita apa, dan ini sering-sering disampaikan. Ya. Value kita apa? Value kita misalnya apa? Ini integritas, value kita itu jujur integritas ya. Value kita ini apa? Profit, itu juga bisa jadi value. Boleh. Apapun itu gitu, kita sampaikan. Ini itu maksudnya gini loh, penerapan di pekerjaan kita begini ya teman-teman. Ini tuh begini loh. Kalau ini nanti penerapannya begini. Itu perlu dijelaskan dan perlu diinternalisasikan kepada seluruh karyawan. Kenapa begitu? Ini kalau dari sisi perusahaan ya. Kenapa ini penting bagi perusahaan untuk menyelaraskan value dengan timnya, dengan karyawannya, dan juga sebaliknya. Kenapa karyawan juga perlu menyelaraskan value dirinya dengan value perusahaan, supaya ketika dia bekerja, ketika sudah align nih, dia sudah ketemu, oh ini sangkutannya di sini, keselarasannya begini, maka ketika dia bekerja berdasarkan value dirinya, itu sama aja dengan dia bekerja berdasarkan value-nya perusahaan kan? Benar. Jadi, selaras kan? Jadi nggak ada barrier di situ kan? Tidak ada barrier. Oke. Sehingga performanya akan meningkat karena dia bekerja sungguh-sungguh. Benar. Dan seterusnya. Karena dia merasa udah nggak ada barrier merasa ada kedekatan gitu ya. Iya. Ada sense of ownership-nya belonging. muncul. Ownership-nya betul. Self of belonging-nya muncul tuh. Ada merasa memiliki gitu. So level people, wah seru banget nih. Jadi level people bisa banget yang sekiranya masih mungkin dari sini malah jadi dapat insight dan mempertanyakan sebenarnya value saya apa ya. Boleh banget level people dicoba. Yes. Buat dulu 10 value. Setelah itu coba dari 10 ini dikerucutkan menjadi 5 tadi coach ya. 5 ya. Jadi 5. Dan kalau misalkan perlu dikerucutkan lagi supaya nanti level people dapat value yang benar-benar bisa menggerakkan, memberdayakan. Atau kita sebut biasanya core value ya. Jadi core value boleh kan dikerucutin jadi lagi. 3. Nah, cuman kayaknya kalau misalkan
proses mengerucutkan itu proses yang cukup cepat. Contoh misalkan dari 5 ke 3, ini aja. Bisa jadi coba di pertanyaannya, bisa jadi jangan-jangan itu bukan value kita sebenarnya. Bisa jadi tebak-tebakan. Jadi bisa jadi tebak-tebakan kan? Karena rasanya kalau misalkan memang itu benar-benar value kita, mengerucutkan dari 10 ke 5 itu cukup berat juga tuh Iya, karena itu kan perlu perenungan kan. Perlu ini perenungan, kayaknya benar. ini saya banget, ini juga saya banget, tapi yang mana ya gitu ya. Benar. Tapi nggak apa-apa, itu kita lihat aja. Ya. Cek aja. Walaupun nanti kita lihat ini kan konteksnya pekerjaan ya. Dalam konteks lain bisa jadi value-nya akan bergerak tuh. Karena kan kontekstual ya. Benar. Gitu. Sip. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Coach Samsul, Mas Fajar lebih baik ambil gaji tinggi tapi pekerjaan nggak saya suka, atau gaji sedang tapi sesuai minat? Iya, ambil yang gaji besar sesuai minat. Ya iya dong. Kata saya sih gitu bener ya. Ambil gaji besar sesuai minat. Apalagi nggak perlu dipertanyakan. Ini beda-beda ya, beda-beda. Ya, Ini ya. tergantung masing-masing lah. Kalau saya melihat pertanyaan ini tergantung masing-masing. Artinya gini, kalau kita mengambil ini gajinya biasa-biasa aja, gajinya nggak gede-gede banget. Tapi kemudian saya suka banget pekerjaan ini. Saya kalau dibahas kemarin sama Mas Bisri itu, saya punya passion banget ya. Oh, iya, Saya benar. passionnya kuat Saya banget suka, di sini gitu. Nah, tentunya ini masing-masing. Kalau level people mengatakan bahwa saya butuh yang passionate. Saya punya passion di tempat tertentu dan saya dapat pekerjaan yang memang sesuai passion, itu penting. Yap. Tapi juga tidak kemudian mengorbankan kebutuhan kita. Ya kan dapat salary, dapat gaji, Ya, dan itu masih cukup. Ya udah pilih aja itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau permasalahannya adalah wah ini nggak sesuai passion, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan hidup saya gitu dan ya. hajat orang banyak di rumah. Dan hajat orang banyak di rumah gitu. Tapi nggak passion. Nah ini kita lihat nih teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kita ini POV saya ya, point of view saya sendiri bahwa ketika kita berbicara saya nggak passion, saya nggak punya passion di sini. Tapi pertanyaannya, oke kan itu tentang saya suka atau tidak, ya saya punya ketertarikan atau tidak. Tapi ternyata kita bisa membangun ruang kenyamanan yang baru di situ. Ya akhirnya kita kan ala bisa karena biasa ya. Kita sudah melakukan itu, kita banyak belajar di situ. Walaupun dia bukan passion kita, karena itu hal yang baru, kita belajar, kita banyak mendapatkan perspektif, kita banyak dapetin ilmu di situ gitu ya. Dan kemudian dia bisa jadi ruang nyaman kita yang baru, why not? Kenapa enggak gitu loh? Kita dapat, saya udah terbiasa nih. Maka karena sudah terbiasa, saya akan cukup nyaman dengan pekerjaan ini. Sudah bisa handle-nya. Udah tahu gimana teknisnya gimana dan seterusnya gitu ya. Maka kenapa tidak? Yang perlu kita pastikan adalah dia tidak bertentangan dengan value kita, itu aja. Benar. Balik lagi ke tadi ya. Iya, kamu duduknya cuman ini aja, cuman ngitung duit kok, tapi ini hasil penjualan narkoba misalnya. Ya, itu nggak sesuai value kan? Ya jangan, nggak ekologis gitu ya. Ya jangan gitu ya. Benar. Nah, itu ya pilih yang biasa-biasa aja kalau gitu ya. Atau cari lain yang juga lebih gede ya. itu nggak usah dipertimbangkan level people. Langsung aja, langsung. Ya, itu kan contoh ya. Artinya apa? Artinya level people yang perlu kita lihat adalah satu, dia ekologis dan sesuai dengan value kita atau enggak. Ya. Gitu ya, kita cek dengan value kita cek dengan ekologis yang ada. Nah bisa jadi dia cocok, tapi kita nggak suka aja, yang kita bilang passion itu kita nggak tertarik dengan pekerjaan itu gitu, tapi masih oke dengan value saya, nggak ada yang bertentangan gitu, dan dia masih oke secara kesesuaian dengan norma-norma, dengan nilai-nilai umum yang ada itu masih tidak bertentangan ya nggak apa-apa, kita jalanin aja. Iya, lanjut aja. So Gitu. kalau emang ngomongin passion juga, level people kalau kemarin Mas Biri sempat nyinggung Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs dengan Apple-nya. Iya. Steve Jobs juga teman-teman level people cuman nanti boleh banget cari banyak referensi. Steve Jobs itu nggak passionate loh di teknologi dia. Iya kan? Iya. Justru yang passionate adalah partnernya si Wozniak kalau nggak salah itu ya. Si partnernya ini memang yang dia passionate. Tapi pada akhirnya Steve Jobs tetap menjalani itu. Dan pada akhirnya menemukan passionnya. Jadi kalau teman-teman level people pernah dengar quote Steve Jobs yang berhubungan dengan passion, bekerjalah sesuai passion, sungguhnya kamu sedang tidak merasa sedang bekerja. Itu setelah bertahun-tahun Steve Jobs menjalani karirnya di Apple. Bahkan kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, ini ada satu buku yang menarik banget dari Carmine Gallo. Dia judulnya gini, Don't Follow Your Passion, It's a Trap katanya. Nah,
sederhananya Kemendikbud itu cuma mau ngomong gini, jangan buru-buru bilang passion gak passion kalau Ya. kita belum jadi ahli di bidang itu. Yes. Baru sebentar, gak passion. Iya. Ujung-ujungnya apakah menganggur itu passion Anda? Karena ini Apakah rebahan nonton Netflix itu passion itu dia. Anda gitu kan? Mengukur kasur setiap hari itu passion Anda. So, teman-teman jangan buru-buru untuk ngomongin passion atau nggak passion, jalanin dulu. Ya, Gitu jalanin dulu. Yang tadi ukurannya tadi ya tentang value dan kemudian ekologis. Yes. Ekologinya. Itu penting banget. Ekologis Itu itu yang penting dilihat. banget, guys. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah, kalau gitu, Mas Samsul, Mas Fajar, Yes. gimana caranya menilai apakah tawaran kerja baru itu worth untuk diterima atau enggak? Bagaimana menilai? Apakah tawaran kerja baru itu worth untuk diterima atau enggak? Oke. Ada level people lagi kerja nih, kemudian ada tawaran baru nih, tawaran menggoda nih kan. Lu di sini aja, gaji gua kasih lebih tinggi gitu kan. Iya benar. Nah, ini worth nggak ya? Cukup penting, cukup oke nggak ya untuk saya berpindah gitu ya? Dilihat dulu. Kita perlu analisa dulu tempat kerja yang barunya. Mhm. Yang dia nawarin itu kita perlu analisa dulu. Apa? Satu, ya tadi ya, dia bidang pekerjaannya itu bertentangan nggak dengan norma-norma. Mhm. Satu itu dulu ya. Baik norma pribadi, norma agama, norma lingkungan gitu ya. Ya, Atau yang kita sebut tadi ekologis nggak dia? ya. Itu pertama. Yang kedua kita cek dulu latar belakangnya Latar belakang perusahaan. perusahaan. Oke. Dia sudah berapa lama Oke. gitu kan? Kemudian dia bidangnya itu memang lagi rame di memang yang punya masa depan ini atau Benar, enggak benar. dan lain-lain lah gitu. Jangan Jadi perusahaan bodong ya. nah, jangan perusahaan bodong atau yang ya itu ada perusahaan-perusahaan yang cuman dia sebenarnya cuma karena ikut FOMO aja dia bikin perusahaan ini gitu ya. Oh, Kalau lagi ya, tren ini ya. dia bikin gitu, lagi tren ini dibikin gitu. Habis itu selesai. Ya. Nah, itu perlu dilihat dulu. Oke. Perlu dicek dulu. Jadi jangan buru-buru, gaji gua di sana lebih gede nih, udah gua pindah ya. Bukan hanya itu, gaji ya pertimbangan betul. Lalu 3 Gaji bulan bisa jadi tutup. pertimbangan. Habis itu per 3 bulan tutup kan nggak lucu kan? Bener. Ya, lucu Bener. juga sih, gua kayak bego banget sih gua gitu kan. Menertawakan kebodohan akhirnya ya. Kan. Nah, kita perlu tahu betul ya riwayatnya si perusahaan ini lah, portfolionya dia. Oke. Supaya kita bisa firm bahwa kalau saya pindah ke sana, ini bukan hanya tentang gaji besar, Ya. tapi keberlangsungannya itu terjaga atau tidak, Yes. Di perusahaannya bisa sustain nggak ya? sustain nggak? Apalagi kondisi sekarang ya, Ya, level benar. people yang perusahaan itu ya bisa jadi kalau nggak cukup kreatif, nggak cukup kuat, dia gampang jatuhnya. Atau mungkin banyak juga perusahaan-perusahaan sekarang karena pemodalnya ada jalan, tapi ternyata nggak cukup kuat fondasinya, nggak cukup kuat proses dia untuk mengikuti keinginan pasar gitu, akhirnya jatuh juga. Ini mungkin ini terjadi ke ini ya, kalau beberapa tahun lalu tuh yang hype tuh yang startup ya. Iya. Waktu awal-awal pandemi kan startup naik luar biasa banget, kan. Bener. Nah, bener, tapi bener. setelah itu 2-3 tahun habis itu dropnya luar biasa. Yes. Gitu. Dua hal ini perlu banget dipertimbangkan level people. Yang pertama nih ekologis atau enggak, sesuai Ya. sama norma atau enggak. Terus yang kedua, yuk tracking dulu perusahaannya. Ini bukan perkara tentang gajinya gede, Ya. gede atau gede banget. Tapi teman-teman kalau misalnya bekerja di sana, ini bisa sustain enggak ya Ya. perusahaannya gitu ya. Betul. Ini biasanya memang banyak banget nih job hunter di LinkedIn biasanya ya. Cari-cari di LinkedIn. LinkedIn ya. LinkedIn. Ayo buat portofolio di LinkedIn level people, itu banyak banget kesempatannya di sana. Nah, Oke, lanjut. pertanyaan selanjutnya, kalau perusahaan lagi sulit, wajar nggak sih minta kenaikan gaji? Wah, ini saya coba jadi di dua sudut pandang nih, Coach. Dari karyawan, wajar nggak ya? Tapi kalau dari segi perusahaan, kalau naik gaji, tapi menurut Coach Samsul gimana? Lagi sulit, tapi wajar nggak sih naik gaji, Coach? Ya. Tergantung kondisinya. Hmm. Ada misalnya gini, perusahaan lagi sulit, tapi kita tahu sesuatu yang kita bisa melakukan sesuatu yang kemudian itu bisa menaikkan profit perusahaan. Ya Oh. bergaining. Bisa memutar ya kondisi perusahaan ya. Karena ada yang begitu. Oke. Ada yang begitu. Oke. Ada yang kemudian masuk bilang, bisa nggak? Saya challenge, saya naik gaji saya dinaikin, tapi saya bisa bikin, saya akan buat perusahaan ini bisa punya profit sekian persen.
Atau nggak usah janji profit 100% deh. Tapi saya bisa buat perusahaan ini keluar dari permasalahan kesulitan yang sekarang. Nah, itu kemampuan kita mempresentasikan, kemampuan kita meyakinkan, itu jadi kunci. Wow. Nah, kalau level people bisa begitu, bergaining dengan perusahaan. Yes. Wah, itu kuat banget sih. Oh iya, kuat banget itu. Kuat banget itu ya. Iya, karena aku tahu benar ada yang begitu. Hah? Di Indonesia? Ya, ada yang begitu di perusahaan, dia minta naik gaji. Oh, Ada yang begitu. keren. Aku kenal orangnya. Wow. Dan dia berhasil dan beneran dia bisa gitu. Oke. Dan beneran dia bisa dengan apa yang dia buat, program yang dia buat itu benar-benar bisa buat perusahaan itu keluar dari masa sulitnya. Wih, kalau itu sih sebenarnya nggak perlu diminta pegawai tetap lah. Portofolio udah hijau dan harum. Nah, tapi kan kembali lagi ke yang tadi kita sempat bahas. Di episode sebelumnya juga kita sempat bahas. Bagaimana kita punya kemampuan, kita perlu meyakinkan orang, manajemen dalam hal ini, owner dari perusahaan itu, bahwa kita bisa. Yes. Jadi ini bukan tentang minta naik gaji, level people. Naik gaji mungkin mintanya gampang. Benar. Tinggal minta kan. Benar, tapi poinnya benar. bukan dimintanya. Yes. Kalau level people, yuk saya ajak level people semua untuk kita berpindah persepsi, ya, perceptual position, pindah posisi persepsinya. Level people lihat dari sudut pandang perusahaan. Anda owner deh. Kalau ada orang yang mau minta naik gaji, tapi dia cuma minta doang, nggak menghasilkan apa-apa, tidak punya karya yang lebih, Nggak ada ide yang ditawarkan. nggak ada ide yang tahu, cuma minta, Pak, saya sudah 100 tahun di perusahaan ini. 100 tahun. Bapak tahu nggak? Dulu sebelum ini perusahaan ini ada dulu empang, Pak. Oke, saya sudah di sini cukup lama begini. Tapi dia tahu perusahaan lagi sulit, gitu ya. Nah, kira-kira kalau level people yang jadi manajemen atau jadi owner, kira-kira apa rasanya? Itu aja. Sekarang kita balikin aja. Benar. Nah, dibandingkan dengan level people jadi owner atau jadi manajemen, top manajemen, kemudian ada yang datang, dia menawarkan sebuah solusi, tapi dia juga bergaining tentang skala gajinya. Iya. Yang dia mempresentasikan, dia bisa meyakinkan Anda sebagai owner atau sebagai top manajemen, Ya. bahwa benar nih idenya dia, benar nih dia bisa jalanin, kalau ini jalan memang benar nih kita bisa keluar. Wow. Dan dia bisa meyakinkan itu. Mau ngasih gaji tambahan nggak? What's in it for me ya itu namanya ya. Apa yang penting buat perusahaan? Nah, itu dia. Tawarin benefitnya dulu. Iya. Baru bergen kita. Kalau saya biasa bilang gini, ini memang mungkin agak kejam ya. Mohon maaf ya. Ini dulu saya biasa bilang begini. Konteks perusahaan, saya bilang di tim saya ya. Seperti itu saya pernah bilang tim saya. Walaupun memang jangan plek-plek ditiru ya. Ini style saya ya. Saya bisa begitu karena membangun kedekatannya sudah cukup panjang. Saya bilang bahwa saya kalau ngomong dari sisi personal, saya sangat sosial orangnya. Oke. Tapi kalau dari sisi manajemen, ini bukan perusahaan sosial. Wow. Iya dong. Iya dong, bener dong. Ini bukan perusahaan sosial. Iyalah. Yang Pak tolong dong, saya naikin gaji dia tolong. Nggak bisa. Ini bukan tolong dan mau tolong atau enggak. Personal saya mau nolong gitu. Tapi secara perusahaan kan yang kita lihat adalah bagaimana dia punya kontribusi terhadap perusahaan. Beda ya. Secara leadership kita membangun tim kita itu transformational leader. Ya. Kita bukan hanya tentang transaksi. Ini bukan transaksional. Konteks leadership ya, teman-teman ya. Konteks leadership. Saya dan tim saya, bagaimana caranya tim saya bangun nih. Mereka bertambah kemampuannya, mereka bertambah skillnya, mereka bertambah keluasan berpikirnya. Maka ini transformasional yang perlu kita bangun. Untuk apa? Untuk membuat perusahaan juga bisa bertransformasi, naik terus. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang perusahaannya nih, kan siapa sih orang bikin perusahaan mau rugi? Ya nggak ada. Ada nggak? Nggak ada dong. Nggak ada. Maka dalam konteks perusahaan itu pasti transaksional. Konteks perusahaannya ya. Maka dia punya kontribusi apa yang kemudian akan saya hargai dengan apa? Ada hubungan itu kan? Oh iya dong. Iya Iya kan? dong. Nah, jadi ini kita bedain ya, level people ya. Ini bukan tentang kepemimpinan. Kalau kepemimpinan ya kita transformasional. Ya, Kita tumbuhkan tim kita. Tapi dalam konteks perusahaan ini adalah transaksional. Kontribusinya apa, dia dinilai dengan apa? Kontribusi apa dinilai dengan apa? Maka saya bilang kepada tim saya waktu itu adalah ya secara personal, secara leader saya akan
ya mereka juga tahu lah saya menumbuhkan mereka dengan cara-cara yang memang yang saya lakukan gitu ya. Tapi secara perusahaan ini bukan perusahaan sosial, ini perusahaan bisnis. Bisnis ngomongin tentang transaksi. Iya dong, gitu. tentang untung rugi lah. Ya. Maka balik ke pertanyaan tadi, level up people, poinnya adalah minta gaji boleh, minta naik gaji boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Tapi pertanyaannya, karena ini naik gaji urusannya dengan profesionalitas kita, ya profesionalitas baik perusahaan profesional terhadap timnya, timnya profesional terhadap perusahaannya, maka kita akan ada transaksional di situ. Lu ngasih apa lebihnya sehingga perusahaan bisa mempertimbangkan dia untuk naik gaji. Apalagi case di sini kan yang diangkat adalah kalau perusahaan lagi sulit ya. Nah, itu lagi ya. Betul. So, level people, tawarkan dulu benefitnya, solusi apa, ide apa yang bisa dikasih. Baru kalau misalkan mau penawaran naik gaji itu boleh banget dan normal itu ya, Coach ya. Normal ya. Tapi ide apa yang bisa kita kasih? Dan beberapa kali dari pertanyaan dari di segmen kemarin sampai dengan segmen hari ini, Coach Samsul tuh banyak banget mention kita bahwa kemampuan yang penting itu bukan cuma kemampuan teknis guys, tapi juga kemampuan non teknis. Salah satunya adalah soft skill, bagaimana kita berkomunikasi. Yes, betul. Karena kayaknya banyak banget ide-ide keren itu ditolak bukan karena idenya, tapi karena cara dia menyampaikannya. Betul sekali. Itulah makanya nanti Bro Fajar akan sharing tentang resonance communication ya. Ini dia. Oh, masuknya ke situ ya. Iya, masuknya ke situ. Yuk kita lanjut lagi pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, kalau kerja sering bikin stres, itu tandanya apakah saya harus keluar? Astaga. Kerjaan saya bikin stres, saya keluar aja nggak nih gitu ya. Oke. Dua sisi. Oke. Nanti kita bikin program dua sisi aja kalau gitu ya. Bagus tuh. Segmen dua sisi. Dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah bisa jadi stresnya itu bukan karena dari pekerjaan, kita yang nggak mampu mengelola. Ya, betul. Lihat dulu nih level up people. Stresnya itu karena diri saya yang nggak mampu mengelola pekerjaan, nggak mampu mengelola waktu ya. Saya lebih memilih untuk menunda dan mengerjakannya di akhir. Kemudian stres atau memang semuanya sudah saya kelola dengan baik, time management saya sudah oke, energy management sempat kita bahas ya. Ada energy management yang juga kita kelola dengan baik. Semuanya sudah oke, tapi memang ini dasar ini aja, memang atasan saya itu nggak kira-kira kalau ngasih tugas gitu misalnya. Atau memang perusahaan ini kayaknya semuanya digas, nggak ada santai dikit gitu ya. Wah, lari aja semuanya lari gitu ya. Saya nggak, emang sudah diatur semuanya juga nggak mungkin bisa gitu. Nah, tinggal kita lihat. Kalau yang pertama, karena kita yang memang belum sanggup untuk mengelola, ya kita atur dulu. Karena dimanapun kita pindah, kalau itu asalnya dari diri kita, ketidakmampuan kita mengelola energi kita, mengelola waktu kita, maka ya ujungnya balik ke kita. Kita akan ketemu case yang sama dan nggak selesai ya. Yang sama dimanapun kita berada. Benar. Nah, tapi kalau tadi ya memang tempat kerjanya yang toksik, ya kita nggak memungkiri bahwa ada tempat kerja yang memang toksik gitu ya. Di beberapa, saya mendengar di beberapa yang nggak usah kita sebut lah namanya ya, yang memang di situ toksik banget. Leadernya, top leadernya, ownernya toksik. Wah pokoknya begini, wah taunya marah-marah, taunya ngomel-ngomel, taunya gebrak meja, nggak mau tahu. Tapi tim nggak pernah ditumbuhkan, tim nggak pernah dikasih kesempatan untuk ruang bertumbuh, ruang belajar nggak ada. Nggak boleh ada salah gitu. Padahal salah kan salah satu ruang bertumbuh. Poinnya bukan di salahnya, tapi apa improvementnya. Nggak ada ruangan itu untuk kita. Ya kayaknya itu toksik banget ya. Ya cari yang lain deh. Iya benar. Kalau itu ya, kalau kondisinya seperti itu yang bikin stres. Tapi kalau yang pertama, yang perlu diselesaikan diri kita dulu. Kita nggak beresin diri kita nggak belajar bagaimana mengaturnya, mau pindah dimanapun sama. Ya kan gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Oke, malah bisa jadi nge-blaming nanti ya. Iya. Ini emang karena dia nih aku begini. Emang nggak ada tempat kerja yang cocok untuk saya. Jangan salah, bisa jadi nggak, tempat kerja bilang lu emang nggak cocok untuk semua. Lunya aja nggak cocok. Kejam banget ya. Lunya aja yang nggak cocok dong. So, level pertanyaan selanjutnya, apakah wajar Coach kehilangan motivasi kerja setelah beberapa tahun bekerja? Oh iya, wajar dalam arti kata level up people ya ada titik jenuh.
Iya benar. Pasti ada titik jenuh. Karena kita melakukan bisa jadi kita melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Iya, terlalu monoton. Terlalu monoton, Ya, benar. atau kemudian ya memang namanya kerja udah sekian tahun gitu, ada titik jenuh. Poinnya bukan di kehilangan motivasinya. Ya. Tapi apa yang perlu kita lakukan kalau begitu? Kalau itu terjadi. Benar, Gitu kan? benar. Maka yang pertama healing. Nah, Healing. ini baru healing yang benar. Oh, benar, Kita kan pernah benar. sempat bilang ya, dulu kita sempat bahas ya, anak teman-teman Gen Z itu kan dikit-dikit healing ya. Belum apa-apa udah healing gitu kan. Pas gajinya dikit-dikit. Nah, tapi poinnya adalah kita ya ini memang ada saat-saat kita butuh healing. Benar. Makanya kenapa sebenarnya gini. Level people dan baik ini level people yang sudah jadi leader gitu ya, ataupun memang jadi staff atau level apapun gitu ya. Poinnya adalah cuti di tempat kerja itu diambil. Oh, oke, wajib ya. Wajib. Di perusahaan-perusahaan, di beberapa perusahaan-perusahaan yang beberapa perusahaan-perusahaan yang memang besar gitu ya, multinasional yang memang sudah bagus gitu ya sistemnya, itu wajib ambil cuti. Kalau nggak ambil justru ditegur. Oh iya, benar. Kenapa? Karena satu, cuti itu dan teman-teman level up people ketika cuti jangan ambil kerjaan lain. Cuti itu memang untuk break, kita istirahat. Liburan. Ya. Beberapa perusahaan besar ya cuti difasilitasi, lu mau kemana tiketnya dibayarin, hotel dibayarin. Kalau dapat yang itu bagus ya. Oh, kalau itu nggak perlu ditanya mau diambil atau enggak. Nah, tapi setidaknya kita tahu bahwa cuti itu sebenarnya waktu untuk kita istirahat. Cuti. Benar. Esensinya cuti itu ya. Iya, Esensinya benar, cuti benar, dulu kita benar. paham. Jadi cuti bukan waktu untuk kita cari kerjaan lain. Restart ya. Kita mungkin dapat uang lebih, tapi diri kita butuh break, diri kita butuh istirahat. Butuh jeda, butuh Yes, restart. makanya kenapa ada cuti tahunan, cuti besar 3 tahunan. Ada cuti tahunan biasa berapa hari gitu ya. Cuti besar biasanya sebulan. Ya. Ya, sebulan ada yang full sebulan, ada dipotong 2 minggu. Whatever itu, intinya cuti itu untuk istirahat. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Satu, cutinya diambil. Oke, benar. Cutinya Ya. ambil dulu. Jadi kalau lagi jenuh, cutinya diambil. Kedua, kembali ke tujuan awal kita, niat awal kita, goals kita diperkuat. Ngapain saya kerja capek-capek? Ya. Ngapain saya kerja pergi pagi pulang sore sampai rumah malam gitu ya? Ngapain saya lakukan itu? Nah, why-nya itu diperkuat. Itu akan menaikkan kembali level internal motivasi kita. Ya. Karena kadang-kadang kita jenuh itu nggak apa-apa karena kita capek, lelah. Tapi ketika kita kembalikan pada why yang kuat tadi, itu kita motivasinya bisa naik lagi. Kadang Gitu. hal yang paling sederhana apa ya? Ya me time aja ya. Me time? Udah sendiri aja. Nggak. Yes. Kalau emang nggak mau kemana-mana sendiri Ya, aja. sendiri kan situ, introvert. Kalau yang lain mungkin maunya rame-rame kan. Iya. Ya maksudnya itu. Maksudnya itu. Yuk kita lanjut lagi. Lanjut, tanya berikutnya. Yang pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya menghindari burnout di pekerjaan yang menuntut tinggi? Bagaimana cara Menghindari burnout Oke. di pekerjaan yang menuntut tinggi. Mirip yang tadi kita atur. Ini sudah pernah kita bahas ya level up people di beberapa episode sebelumnya ya betul. tentang burnout, tentang overthinking Ya, itu betul, sempat kita betul. bahas. Nah, bagaimana kita mengatur? Ya, kita mengaturnya. Silakan level up people cek di episode, saya lupa episode berapa. Itu kita bahkan sudah kita detailkan itu. Benar, Mulai benar. ada Eisenhower matrix, mana yang penting, mana yang Oh iya, itu kita pernah bahas ya. benar. Nah, kemudian kita Eisenhower. turunkan jadi sebelumnya kita buat dulu daftarnya. Apa sih pekerjaan-pekerjaan saya yang bikin burnout tuh apa sih? Iya, iya. Saya stres tuh apa sih yang saya kerjakan sih? Tulis gitu ya. Kemudian dibagi mana yang penting, mana yang mendesak dan seterusnya dan Dipetain seterusnya. ya, di Eisenhower itu ya. gitu ya. Baru kemudian kita atur. Level energi juga kita perlu atur. Yep, Itu benar. sudah kita bahas level people. Silakan dicek saja ya di episode-episode sebelumnya. Saya lupa di episode berapa. itu. Bisa kalau nggak salah kalau itu bisa juga di bahasan tentang time management. Ya. Karena nggak cuma waktu aja yang di manage, tapi juga ada emosi yang perlu Energi di manage. management, Energi ya. management. Yes. Ya, lanjut mungkin pertanyaan berikutnya. Sip, pertanyaan selanjutnya nih, apakah remote working akan membuat peluang karir saya lebih terbuka? Ya, beberapa perusahaan kan punya cara kerja remote working ya. Dia bisa bekerja dari mana saja, Ya. atau dia bisa bekerja dari tempat yang jauh. Ya. Nah, apakah bisa memperluas karir? Peluang karir lebih terbuka. Peluang karir lebih terbuka.
Kalau level people berpikir remote working itu kemudian kita bisa kemudian cari sampingan, cari depanan, cari belakangan gitu ya. Kan sampingan ada depanan, belakangan, atasan, bawahan ya. Iya juga sih. Oke. Nah, dipikirin matang-matang. Kenapa? Karena sebenarnya remote working itu nggak bedanya seperti kerja biasa, hanya dia tempatnya lebih fleksibel. Ya, dan waktunya lebih fleksibel juga kan ya? Waktu lebih fleksibel, tapi sebenarnya kita punya gini. Wah udah saya sebentar aja malam saya kerjain deh gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Iya. Karena kita tidak terkait dengan waktu itu misalnya. Iya, betul. Yang penting pekerjaan beres. Tapi ingat juga kita sempat bahas waktu itu energi manajemen. Kita punya level energi yang juga terkait dengan waktu. Iya benar, ada willpower itu kan? Iya, gitu. Nah, saya lupa ini saya di mana ya? Kalau nggak salah pembahasannya Adi Rai waktu itu. Kalau nggak salah, saya nonton di salah satu YouTube gitu. Tubuh kita bersahabat dengan matahari. Oh. Dia tahu alur matahari, tubuh kita juga punya alur sendiri yang mengikuti alurnya matahari kan gitu. Makanya kenapa kita malam tuh cenderung untuk santai, relax, tidur kan gitu. Iya betul. Yang pagi itu kadang-kadang kita mau tidur siang ya kecuali memang kalau tim rebahan ya. Nah, kita memang diciptakan yang didesain ketika matahari muncul itu memang aktivitas. Jadi sebenarnya waktu kerja itu 8 to 5 atau 9 to 5 gitu ya. Itu sebenarnya memang waktu kerja efektif. Oke. 9 ke 5. Ya, kan kita sering kalau dengar kerja kan 9 to 5 atau 8 to 5 ya. Jam 8 ke jam 5 gitu ya. Ya rata-rata orang masuk kantor lah. Iya. Rata-rata orang masuk kerja lah. Iya. Kenapa? Karena memang di situ yang optimalnya kita. Pun nanti teman-teman yang ada shift nih, saya shift malam kebagiannya, ya berarti ya tinggal dibalik. Oke. Walaupun beberapa pembahasan masih meragukan efektivitasnya, berarti tapi kan hidupnya tetap terbalik. Iya. Artinya siang dia akan tidur, dia akan istirahat. Tetap butuh dua sisi itu. Iya. Nah dari sini kemudian balik ke pertanyaan tadi, kita perlu lihat remote working itu bukan berarti kita bebas kemudian untuk menunda hal yang lain, kemudian yang penting ini selesai jam sekian. No, yang poin yang perlu kita pertimbangkan adalah jam kerja kita masihkah di jam yang efektif atau betul. Jam yang tidak efektif. Itu kayak time management sama energy manajemennya perlu ini ya, perlu benar-benar diatur. Iya. Baik ya. Jadi jawaban dari pertanyaan itu tergantung teman-teman. Apakah bisa memanagenya dengan baik? Silahkan. Yes, benar. Tapi kalau tidak dan itu sudah cukup secara finansial misalnya, tapi kerja gajinya oke, ya udah fokus di situ aja. Berikan yang terbaik sehingga teman-teman nanti betul-betul bisa berprogres secara karir. Kalau ini kan ngebahasnya kan karir ya. Betul. Secara karir bisa berprogres karirnya. Gitu. So, level people yang banyak banget emang terbuka dan kita bisa melihat itu memang di remote working itu bisa banget ya, bisa lihat dan itu peluangnya banyak banget yang terbuka. Yang sering tertutup atau sering banget seolah-olah itu hilang itu remote AC sama remote TV. Gitu. Level people. Kayak ini serius juga. Gue lagi serius, remote apa maksudnya gitu kan. Jangan serius coach. Kan kita ini ngobrol santai ya. Yang katanya penting. Betul. Ini pertanyaan terakhir coach. Yes. Nah, ini pertanyaan terakhir dari level people yang langsung nulis di komen di salah satu video kita. Yes. Dari di sini ada Wah, katanya gini. Saya kerja di salah satu perusahaan purchasing, di mana si big boss hire saudaranya sebagai staff. Ya. Cuma saya yang orang non family. Oke. Sehatkah situasi kayak gitu? Baik bagi saya atau bagi perusahaan? Oke. Sehat nggak? Bisa ya, bisa tidak. Tadi tergantung bagaimana si penanya ini betul-betul bisa memberikan kontribusi yang optimal. Oke. Artinya bergaining dia. Kembali lagi bergaining dia. Saya pernah kerja di perusahaan family business gitu ya. Ya tergantung bergaining kita. Kita bisa nggak bergaining bahwa ya lu mungkin ada kakak adik lu di situ, gitu. Ada mungkin ponakan dan lain-lain. Tapi gua punya sesuatu yang lu butuh. Benar. Nah, kalau itu bisa kita optimalkan, kita bergaining dengan dia, bisa saja kita bisa punya posisi tertentu di situ dan itu sehat-sehat aja sih. Yes, benar. Jadi gini, nggak semua family business itu jelek, nggak. Ada family business yang memang bagus, mereka cukup profesional di dalamnya. Ada juga, gitu ya. Ada juga yang nggak. Nah, saya ambil contoh salah satu
family business itu dia memang kakak beradik itu megang posisi-posisi penting. Tapi kemudian ternyata ada orang-orang yang memang bukan family tapi memang dia bisa mengoptimalkan kemampuannya. Dia punya posisi bargaining yang cukup bagus, yang kemampuannya itu betul-betul dibutuhkan perusahaan. Dia bisa naik di level-level tertentu yang memang gabung dengan para family itu. Bahkan dia menjadi penasehat, ya bukan penasehat ya, tapi memberi masukan-masukan yang cukup berharga bagi si kakak beradik yang memang megang peran penting ini. Sarannya cukup didengar jadinya Iya. Jadi apakah sehat? Bisa sehat ketika memang kita mampu untuk mengelola itu dengan baik. Iya. Gitu. Dan jangan baper. Karena family business itu biasanya non family biasanya baperan. Ya. Gila dia mau karena adiknya aja dia naik, karena begini aja nggak usah baperan. Fokus di apa yang kita punya dan fokus di apa yang bisa kita kontribusikan sehingga itu bisa menjadi bargaining bagi kita. Yes. Gitu. Sederhananya kita fokus sama diri kita untuk bisa menjadi solusi bagi mereka ya. Iya. Dan itu bener banget. Kak Heru, so thank you banget pertanyaannya. Thank you ya. Ini kayaknya juga dialami nggak cuma sama Kak Heru nih. Mungkin ada level people juga yang saat ini sedang bekerja di perusahaan keluarga dan dalam kondisi yang sama seperti Kak Heru. Ini bisa banget, yuk fokus sama diri sendiri dan fokus apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa solusikan untuk perusahaan. So ini dengan sendirinya kayaknya kayak gitu ya. Kita bisa jadi bergen banyak hal akhirnya di sana ya. Dan untuk teman-teman yang bekerja baik di family business atau bukan, bagaimana supaya bisa tetap optimal dalam pekerjaannya? Caranya ada. Apa tuh? Subscribe. Subscribe channel ini ya, supaya bisa kemudian mendapatkan banyak inspirasi dan juga bisa menyebarkan banyak inspirasi bagi orang lain. Yes, benar banget. So, Oke. Ko Samsul, ini pertanyaan terakhir dari Kak Heru tadi menutup perjumpaan kita di hari ini. Kita juga mengingatkan pada level people untuk level people yang ingin juga bertanya, ingin sharing tentang pengalamannya, ingin juga ngasih masukan, bahas yang ini dong gitu ya. Iya, benar boleh banget ya, bisa di kolom komentar atau juga bisa langsung email ke podcourse.id, podcourse.id ya @gmail.com. Oke, di podcourse.id@gmail.com. Langsung email ke kami akan mengangkat topik-topik yang level people sarankan ya, sesuai dengan apa yang kita sudah buat perencanaannya, dan kemudian atau ada yang sharing, kita akan sampaikan ceritanya, kisahnya level people untuk diambil pelajaran di dalamnya. Yes, benar banget. So, rasanya level people, teman-teman semuanya di rumah saat ini sedang nonton, rasanya kita nggak semua orang itu perlu jadi yang pertama level people. Karena nggak semua orang itu perlu jadi yang terkenal. Tapi level people mungkin pernah tahu ada kisahnya si Tenzing Norgay. Nah, gimana cara ceritanya? Kita akan bahas itu di video selanjutnya bareng sama Ko Samsul Atta. Gak ya. Level people, so berbagi insight, berbagi kisah. Kalau ini bisa menjadi manfaat untuk orang lain, insya Allah ini akan menjadi jalan-jalan juga memudahkan banyak orang, ya. Betul. Jadi ditunggu banget level people ceritanya, kisahnya atau pertanyaan-pertanyaannya di segmen, kalau kita boleh kasih nama, saya kasih nama hari ini. Ini adalah segmen 2 sisi. Anda bertanya, kami menjawab. Iya. Apakah ini approve? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Ko Samsul, makasih banyak udah nemenin. Level people dari pertanyaan makasih banyak. So kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita masih akan ngobrol santai yang katanya penting masih di podcourse.id. Tetap semangat, tetap bahagia, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.